Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema analisis inflasi dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Mbak Purota Ayun. Yang kedua, Sayyid Mukhlasin. Yang ketiga, Mbak Putri Rosita Dewi. Langsung saja kita bahas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Vineris dan Siebold mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa dikatakan inflasi jika terjadi kenaikan harga bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Pembagian inflasi berdasarkan besarnya laju inflasi. Kategori inflasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, inflasi merayap, ditandai dengan laju inflasi yang rendah, yaitu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi menengah, ditandai dengan meningkatnya harga yang cukup besar. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi, di mana harga barang meningkat sampai dengan 5 atau 6 kali, yang menyebabkan nilai yang turun secara tajam. Lalu yang selanjutnya ada pula pembagian inflasi berdasarkan penyebabnya menurut Adi Warman Akarim, yaitu A. Natural inflation dan human error inflation. Yang B. Actual, anticipate atau expected inflation dan unanticipated atau unexpected inflation. C. Demand pull inflation dan cost push inflation. D. Spiraling inflation dan E. Imported inflation dan domestic inflation, imported inflation. Selanjutnya, kerangka kebijakan inflasi, makna inflation targeting dan premis dasarnya. Inflation Targeting Framework atau ITF merupakan salah satu strategi kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target kuantitatif atau kisaran target dari tingkat inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, serta adanya pernyataan secara eksplisit bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan jangka panjang yang utama dari kebijakan moneter. Inflation Targeting Framework atau ITF pada dasarnya merupakan suatu kerangka kerja di mana kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa bank sentral secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa tujuan akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan moneter adalah tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya, karakteristik utama dari inflation targeting adalah dijadikannya target inflasi sebagai tujuan pokok dari kebijakan moneter. Sasaran yang harus dicapai adalah tingkat inflasi yang rendah dan stabil.
Meskipun begitu, tingkat inflasi yang rendah itu sendiri sebenarnya masih menjadi kontroversi, dan besarnya inflasi setiap negara sulit untuk dikatakan sama. Di samping itu, inflation targeting juga berbeda dengan model kebijakan moneter lainnya, seperti monetary targeting, interest targeting, dan exchange rate targeting. Selanjutnya, berikut ini 4 premis dasar dari model inflation targeting, yaitu yang pertama, uang bersifat netral dalam jangka panjang. Maksudnya, dalam jangka panjang, perubahan jumlah uang beredar hanya berpengaruh terhadap variabel nominal, atau misalnya inflasi, tetapi tidak berdampak sama sekali terhadap variabel real seperti pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Selanjutnya yang kedua, tingkat inflasi yang tinggi dan sekaligus berfluktuasi memiliki biaya yang sangat mahal dalam perekonomian. Ada banyak studi yang membuktikan kuatnya hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara yang memiliki tingkat inflasi di atas negara maju. Di samping itu, inflasi juga berdampak negatif terhadap distribusi pendapatan melalui perubahan nilai kekayaan yang tidak proporsional dan sekaligus menurunkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu uang bersifat tidak netral dalam jangka pendek. Tetapi yang menjadi persoalan adalah meskipun kebijakan moneter memiliki dampak positif terhadap output dalam jangka pendek, namun pemahaman para ekonom mengenai dampak kebijakan tersebut masih belum jelas. Ketidakjelasan itu meliputi berapa besarnya dampak, kapan dampak itu akan muncul, dan bagaimana kebijakan moneter itu ditransformasikan ke seluruh sektor ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sebenarnya menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi. Selanjutnya yang keempat, adanya lag yang panjang antara saat diterapkan suatu kebijakan moneter dan saat munculnya inflasi. Meskipun dampak kebijakan moneter terhadap inflasi benar adanya, tetapi kapan dan seberapa besar pengaruhnya tidak bisa diketahui dengan segera dalam jangka pendek. Sebagai konsekuensinya, rumusan kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk menciptakan stabilitas harga perlu dirumuskan dalam kerangka jangka menengah dan panjang. Selanjutnya, persyaratan inflation targeting. Setidaknya ada 4 syarat yang harus diperhatikan dalam menjalankan inflation targeting, yaitu yang pertama, bank sentral dan atau pemerintah menetapkan secara eksplisit besaran target inflasi untuk beberapa periode ke depan, dan hal ini harus diumumkan secara terbuka kepada publik. Kedua, adanya informasi yang jelas mengenai variabel-variabel moneter maupun non-moneter yang digunakan untuk merumuskan kebijakan moneter. Ketiga, memiliki model yang handal untuk memperkirakan inflasi yang menyertakan penjelasan mengenai variabel dan indikator yang dipakai. Dan yang keempat, menggunakan prosedur operasional yang berorientasi ke depan di mana penetapan instrumen kebijakan didasarkan pada tekanan inflasi yang terjadi dan estimasi inflasi yang digunakan sebagai target antara dari kebijakan moneter.
Selanjutnya, penetapan target inflasi di Indonesia. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23/99 disebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya, dalam pasal 10 untuk menjalankan tugas ini, Bank Indonesia diwajibkan untuk mengumumkan sasaran inflasi dan sasaran moneter untuk mencapai sasaran inflasi tersebut. Untuk itu, berbagai aspek penting yang perlu dikaji dalam penetapan sasaran inflasi ini adalah penentuan jenis target inflasi, penentuan jangka waktu pencapaian target inflasi, level dari target inflasi yang akan dicapai, target operasional dan instrumen kebijakan yang dipakai. Yang terakhir adalah masalah dan tantangan yang dihadapi. Indeks harga konsumen atau Customer Price Index. Indeks harga konsumen adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum pada suatu periode tertentu dengan periode waktu yang telah ditetapkan. IHK menggambarkan perubahan harga secara umum dari sejumlah atau paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga di daerah perkotaan. Observasi dalam time series adalah observasi yang diurutkan berdasarkan waktu. Menurut data BPS 2014, IHK adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam satu periode dari satu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Jenis barang dan jasa tersebut dikelompokkan dalam 7 kelompok, yaitu yang pertama bahan makanan, yang kedua bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, yang ketiga perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, yang keempat sandang, yang kelima kesehatan, yang keenam pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan yang ketujuh adalah transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Di Indonesia, indeks harga konsumen bersumber dari nilai konsumsi masing-masing komoditas oleh masyarakat. Diperoleh melalui survei biaya hidup yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1966 yang menghasilkan indeks biaya hidup khusus untuk kota Jakarta dan hanya pada 62 komoditas. SPH kedua dilaksanakan pada tahun 1977 sampai 1978. Di 17 kota besar lainnya mencangkup 249 sampai 253 komoditi. SPH yang ketiga adalah pada tahun 96 di 44 kota, terdiri dari 27 ibu kota provinsi dan 17 kota besar lainnya, yang mencangkup 249 hingga 353 komoditi. SPH yang kelima dilaksanakan pada tahun 2002 di 43 kota mencangkup sekitar 283 sampai 397 komoditas yang dipergunakan untuk menghitung indeks harga konsumen periode Januari 2008 sampai dengan tahun 2009 menggunakan tahun dasar 2007. Indeks harga konsumen dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada IHK, dihitung menggunakan metode Modified Last Payers dengan rumus sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat di PPT kami. Yang kedua ada presentase perubahan IHK dihitung sebagai berikut. Yang A, presentase perubahan IHK bulanan month-to-month change atau MTM dihitung dengan rumus yang tertera pada PPT. Lalu yang B, ada presentase perubahan IHK secara tahunan
bulan ke N dihitung dengan menggunakan point to point dengan dasar IHK bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu dengan rumus sebagai berikut yang tertera di PPT kelompok kami, bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Selanjutnya, perhitungan indeks harga konsumen pada dasarnya adalah menghitung seberapa besar perubahan suatu kelompok-kelompok komoditi dari tahun dasar, di mana harga-harga komoditi tersebut didapat. IHK merupakan laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa atau permintaan agregat dalam perekonomian. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab laju inflasi yang bersifat permanen adalah interaksi antara ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi, jumlah uang yang beredar, faktor siklus kegiatan usaha, dan tekanan permintaan musiman. Demikian pemaparan dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.